Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku sekalian. Bertemu lagi di materi akuntansi atau dasar-dasar akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian akuntansi serta manfaat dari akuntansi. Pertemuan ketiga hari ini akan membahas tentang bentuk persamaan dasar akuntansi, kegunaan persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur laporan keuangan, neraca, aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap tak berwujud. Baik, saya kembalikan materinya ke materi awal. Oke. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva atau harta dengan sumbernya, kewajiban, dan ekuitas. Bentuk persamaan dasar akuntansi dapat kita lihat dalam rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sekali lagi, persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumbernya, kewajiban, dan ekuitas. Dan dapat kita rumuskan sebagai berikut: aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kalau kita sederhanakan, pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah proses mencatat yang menggambarkan suatu hubungan kontinuitas pada sebuah perusahaan, di mana perusahaan wajib mengetahui posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta. Harta bisa berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak, salah satu contohnya adalah kendaraan. Sementara harta tidak bergerak bisa meliputi tanah, bangunan, dengan sumbernya kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan. Sekali lagi, kewajiban adalah utang perusahaan. Sementara ekuitas adalah kekayaan bersih atau net yang didapatkan oleh perusahaan dari selisih aktiva dengan utang. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Kegunaan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, untuk menyusun neraca. Karena data, aktiva, kewajiban, dan ekuitas sangat diperlukan. Yang kedua, untuk menyusun laporan laba dan rugi. Karena selisih perubahan antara pendapatan dan beban dinyatakan sebagai laba
atau rugi yang mempengaruhi ekuitas. Untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, karena setiap transaksi yang mempengaruhi investasi diperhitungkan ke ekuitas. Kita sederhanakan. Yang pertama, untuk menyusun neraca. Neraca diantaranya berisi tentang data, aset atau semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau utang-utang perusahaan yang semuanya harus tercatat dan didata. Serta yang ketiga adalah ekuitas, yaitu kekayaan bersih atau keuntungan bersih yang didapatkan. Artinya, semua keuntungan, utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka sifatnya wajib untuk dimasukkan di dalam sebuah neraca. Yang kedua, untuk menyusun laporan laba dan rugi. Setiap perusahaan harus bisa menghitung keuntungan serta kerugian dalam sebuah proses ekonomi, dalam sebuah proses perdagangan. Ini dimaksudkan untuk bisa mengetahui kondisi neraca di akhir tahun atau di akhir semester. Apakah dalam triwulan pertama atau dalam 3 bulan pertama perusahaan mendapatkan kerugian atau mendapatkan keuntungan laba. Rugi dan laba itu semuanya harus tercatat di dalam neraca. Jika sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan, maka dia tetap harus menyusun sebuah laporan. Karena ini akan mempengaruhi ekuitas atau keuntungan bagi perusahaan. Sementara yang ketiga, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, karena setiap transaksi yang mempengaruhi investasi diperhitungkan ke ekuitas. Ketiga, materi ini layak untuk diperhitungkan, layak untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan, di antaranya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Saya akan menugaskan kepada kalian untuk menggali, untuk mencari, untuk mengeksplor informasi mengenai pengertian dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Silakan nanti setelah tayangan ini kalian mencari informasi di media manapun, baik itu di media televisi, internet, Google, dan lain sebagainya. Untuk mencari tahu pengertian dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Catat di dalam buku besar
apa yang tadi saya instruksikan, kemudian hasilnya kalian laporkan langsung kepada saya secara pribadi. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya, aktiva. Aktiva atau aset terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tetap tak berwujud. Nah, apa itu aktiva lancar? Investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Saya akan jelaskan. Aktiva lancar atau current assets adalah semua aktiva yang dapat dicairkan, dalam kurung diuangkan, tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contoh, ya, semua aktiva yang dapat dicairkan, diuangkan, itu berarti memiliki harga. Artinya bahwa aset yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu dapat dicairkan atau diuangkan, bergantung kepada kebutuhan. Jika sebuah perusahaan membutuhkan tambahan dana, maka aset yang ada atau kekayaan yang ada itu bisa dijadikan jaminan. Salah satu contoh, kendaraan atau sertifikat tanah yang dimiliki oleh perusahaan. Itu bisa dicairkan dengan mengajukan pinjaman ke bank. Itu yang dimaksud dengan aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang, long term investment, yaitu penanaman modal dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, sebuah perusahaan bisa saja menanam investasi atau menanamkan modal ke perusahaan lain. Contoh, bank. Bank bisa menanam modal pada pengusaha-pengusaha kecil dengan cara memberikan pinjaman lunak. Dari pinjaman lunak yang diberikan bank kepada pengusaha-pengusaha, maka akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditawarkan. Selanjutnya, aktiva tetap, fixed assets, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual. Contohnya, mesin. Aktiva tetap tak berwujud, intangible fixed assets, yaitu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai bentuk fisik.
Contohnya, keputusan dalam mengambil kebijakan. Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan sebelum memutuskan apakah dengan memberikan pinjaman atau mengajukan kredit kepada pihak bank itu akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Artinya, sebuah perusahaan harus betul-betul mempertimbangkan dengan matang. Jangan sampai pada proses selanjutnya perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar pembiayaan yang menjadi jaminan kepada bank. Begitu ya. Aktiva lancar. Antaranya adalah kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, persekot beban atau beban dibayar di muka, perlengkapan, serta persediaan barang dagangan. Nah, untuk materi yang ini akan kita jelaskan minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, ingat, kalian harus mencari informasi, menggali informasi tentang apa itu neraca, apa itu laporan laba rugi, apa itu laporan perubahan ekuitas, apa itu laporan arus kas, dan apa itu catatan atas laporan keuangan. Semua jawaban kalian catat di dalam buku atau bisa kalian catat di dalam Microsoft Word, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp secara pribadi kepada saya. Terima kasih anak-anakku. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.